Salah satu zikir tanpa huruf dan suara itu ialah muraqabah. Jalannya adalah muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh. Jadi kalau ingin berzikir tanpa huruf dan suara, lewati metode muraqabah salah satunya. Tapi pertanyaan yang timbul ada masalah. Ternyata kita muraqabah ini hanya bisa Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan dari Pak Haji Sahmin ya, tentang muraqabah. Muraqabah itu susah sekali dilaksanakan. Muraqabah itu adalah di mana hidup merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, didasarkan pada hadis Nabi tentang ihsan. Ihsan itu apa? Wahai Nabi, di pertanyaan Jibril, su'ila Jibril ala Nabi SAW, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apakah ihsan? Ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarahu, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Fa'ilam, jika fa'ilam tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Tuhanmu, fa'innallaha yaraka, sesungguhnya Allah melihat engkau. Berarti merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha raqibun alaikum, sesungguhnya Allah itu maha mengawasi engkau, dalam Al-Quran. Orang yang muraqabah, yang merasa diawasi oleh Allah dirinya, maka saat itu sudah dia membuka jendela zikir kepada Allah, atau jendela disebut dengan jendela mengingat Allah Subhanahu wa taala tanpa huruf dan tanpa suara. Gitu kan? Nah, jadi salah satu zikir tanpa huruf dan suara itu ialah muraqabah. Jalannya adalah muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh. Jadi kalau ingin berzikir tanpa huruf dan suara, lewati metode muraqabah salah satunya. Tapi pertanyaan yang timbul ada masalah. Ternyata kita muraqabah ini hanya bisa sementara waktu juga, ya kan? Meskipun zikir kita sudah tanpa huruf tanpa suara, tapi ada kekurangannya. Kita tidak bisa melazimkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Betul kan? Pertanyaannya timbul, bagaimana caranya supaya kita lazim bisa zikirnya juga sambil zikir lisan, juga ada tanpa huruf tanpa suara. Cara yang pertama adalah dijawab oleh saya Abdul Qadir Jalani. Cara yang pertama adalah melazimkan sering kalimat la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, kalau susah mengucap kalimat la ilaha illallah, maka sebutlah nama lafaz Allahu. Allah sering diucapkan itu. Jadi sering melakukan itu ya, gampang aja sering. Nanti otomatis merasa diawasi oleh Allah. Karena kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Atau kalau kita biasa zikir ruh, yaitu menggunakan Allah, melazimkan, maka kita akan menjadi lazim disebutnya muraqabah. Jadi kayak apa metodenya itu? Bisa dilazimkan tanpa huruf suara itu dengan cara sering melazimkan zikir lisan atau zikir qalbi, ya kan? Kalimat la ilaha illallah atau lapas Allah atau lapas daripada zikir ruh atau zikir anfas, zikir yang sifatnya nafs diri kita, ruh. Satu cara atau dua cara atau tiga cara itulah. Satu, anggap satu lah. Cara kedua adalah musyahadah lisuhudil kasrah. Dalam teori ini zikirnya adalah musyahadah. Ambil satu saja musyahadah itu terhadap kainat alam semesta. Misalnya kita tahu alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Karena kita ingat ciptaan Allah, berarti kita tidak lupa di balik dari penciptaan itu ada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat Dani, belajarlah memulai memikirkan Dani ini adalah ditambahi, oh ini Dani kah temanku, ciptaan Allah, ya kah? Melihat benda-benda di alam semesta ini ciptaan
Allah ciptaan, Allah ciptaan, Allah. Akhirnya terangkumlah di otak. Nih, otak rohani kita itu di apa? Otak kita tuh diajari seperti itu, akhirnya tercipta musyahadah. Minimal musyahadal kasrah ilal wahdah, bahwa kita ingat kainat alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak itu akan melazimkan, menjadikan kita tadi itu sampai kepada muraqabah yang berterus-terusan. Ya, Pak Haji Samin. Nah, itu dulu. Ada lagi yang lain-lainnya, ada lagi, cuma yang itu ya diamalkan dulu. Dilatih, karena memang hal-hal seperti ini perlu dilatih. Nah, itu jawabannya Pak Haji Samin. Jawaban yang kedua dari saudara